Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukarimah. Di sini saya akan menceritakan tentang buku Black Swan di bagian 4 dan bab 5. Angsa hitam diungkapkan melalui masalah induksi, bagaimana kita dapat secara logis membuat kesimpulan umum dengan kejadian khusus. Misalnya seekor kalkun diberi makan setiap hari. Nah, disebabkan itu, kalkun percaya bahwa ia akan diberi makan setiap hari selama sisa hidupnya. Nah, Black Swan-nya di sini kalkun di saat hari raya Thanksgiving, ibaratnya apapun dengan tangan yang sama yang memberikan pakan digantikan dengan tangan yang memelintir leher Anda. Nah, angsa hitam adalah masalah perspektif. Nah, kita dapat menghilangkannya dengan sains atau dengan pikiran terbuka. Nah, dengan beberapa black swan terjadi secara tiba-tiba seperti kecelakaan, beberapa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk, seperti komputer yang menimbulkan dampak yang luar biasa pada masyarakat tanpa invasi yang terasa secara mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengetahui tentang Black Swan seharusnya tidak membuat kita takut mengambil resiko. Hal ini disebabkan justru mendorong Anda untuk mempertimbangkan apa yang belum Anda pertimbangkan sebelumnya, sehingga Black Swan-nya dapat dicegah. Nah, sesuatu yang lain muncul dari ketidaktahuan tentang Black Swan, yaitu pertama, kesalahan konfirmasi ketika kita membuat aturan berdasarkan apa yang kita lihat dan menerapkan aturan ini pada apa yang tidak kita lihat. Dan yang kedua itu kesalahan narasi, kita menceritakan kisah yang membantu kita memahami peristiwa tetapi tidak menjelaskan apapun. Nah, yang ketiga itu kita bersikap seolah-olah angsa hitam tidak ada. Yang keempat, bukti yang tidak bersuara, itu apa yang kita lihat tidak harus semua yang ada di sana. Nah, yang kelima itu kita melakukan tunneling, artinya kita berfokus pada beberapa sumber ketidakpastian yang tampak sangat jelas. Nah, ini orang mencampur adukan antara tidak adanya bukti dengan bukti tidak adanya, yaitu ketidakadaan bukti berarti tidak ada bukti bahwa sesuatu yang akan terjadi. Contohnya misalkan saya berdagang di pasar saham, hari ini tidak ada terjadi kejatuhan, berarti tidak ada bukti bahwa black swan terjadi. Nah, bukti ketidakhadiran menunjukkan bahwa kita memiliki bukti bahwa angsa hitam tidak akan pernah terjadi karena kita berurusan dengan masalah-masalah mediokristan. Misalnya manusia yang tingginya lebih dari 3 meter tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mentransfer pengetahuan dan pengalaman pada saat itu. Nah, ketika kita meyakini sesuatu, kita cenderung mencari buktinya di masa lalu dan mengabaikan bukti yang berlawanan. Inilah yang dinamakan bias konfirmasi. Namun, ini adalah kekeliruan dalam kasus pernyataan positif, serangkaian fakta yang menghubungkan atau mendukung tidak menjadikannya benar. Misalnya, orang-orang yang saya temui hari ini baik. Oleh karena itu, semua orang di planet ini baik. Nah, cara ini berlaku untuk pernyataan negatif. Misalnya, saya melihat angsa hitam hari ini. Oleh karena itu, tidak semua angsa berwarna putih. Dalam kehidupan, Anda hanya perlu tertarik pada kejadian-kejadian negatif. Misalnya, mengamati 1 juta angsa putih adalah data yang banyak, namun tidak cukup untuk membuktikan semua angsa berwarna putih. Sebab satu angsa hitam saja yang ditemukan sudah cukup untuk mengatakan bahwa tidak semua angsa berwarna putih. Maka Anda bisa 100% yakin akan pernyataannya. Nah, gagasan Popper didasarkan pada masyarakat terbuka di mana keraguan selalu ada. Masyarakat tersebut dibangun di atas apa yang tidak benar alih-alih apa yang benar. Nah, bagi Popper, suatu pernyataan dapat memiliki dua sifat, yaitu salah ataupun belum salah. Masalahnya, manusia memiliki bias terhadap hal yang sebaliknya. Nah, bias konfirmasi. Kita hanya mencari bukti atas apa yang kita anggap benar. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.